warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama bertemu dalam video pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 4 SDN Dukun Kecamatan Karangtengah. Anak-anak semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan, siswa kelas 4, hari ini kita akan bersama-sama belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, walaupun secara online atau dalam jaringan daring, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam mempelajari ilmu-ilmu agama Islam, terutama ilmu PAI dan Budi Pekerti di kelas 4 ini. Pertama, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya anak-anak semuanya siswa kelas 4 mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Baik, berjumpa dengan saya Pak Akilul Wafi, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 4, 5 dan 6 di SDN Dukun 1 Kecamatan Karangtengah. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, untuk pelajaran yang pertama terlebih dahulu saya akan menyampaikan pemetaan materi untuk Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 4. Pemetaan materi ini adalah kumpulan materi-materi yang nanti akan kita pelajari selama 1 tahun di kelas 4 ini. Nah, untuk pemetaan materi dibagi menjadi 2 semester, yaitu semester yang pertama dan semester yang kedua. Di semester yang pertama ini ada 5 bab, kemudian di semester yang kedua juga ada 5 bab. Jadi total semuanya ada 10 bab atau 10 materi yang nanti akan kita pelajari selama 1 tahun di tahun pelajaran 2021, tahun pelajaran 2022 selama kelas 4 ini. Baik, untuk bab yang pertama kita belajar tentang surat Al-Hujurat dan hadis tentang keragaman. Ini. Kemudian di bab yang kedua kita akan belajar tentang teladan mulia Asmaul Husna. Jadi kita nanti belajar tentang Asmaul Husna Allah. Kemudian yang ketiga kita nanti akan belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Kemudian yang keempat kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Kemudian di bab yang kelima yaitu kita akan belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Setelah 5 bab ini kita pelajari, kemudian anak-anak nanti akan ada jeda, yaitu ada evaluasi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran selama 1 semester atau yang disebut dengan penilaian akhir semester. Kemudian dilanjutkan di semester yang kedua. Di semester yang kedua kita juga akan belajar 5 bab, yaitu bab 6, bab 7, bab 8, bab 9, dan bab 10. Di bab 6 kita akan belajar tentang Quran surat At-Tin, Watini wa Zaitun itu. Kemudian dan juga hadis tentang silaturahmi. Di bab 7 kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian di bab 8 kita akan belajar tentang aku anak saleh. Kemudian di bab 9 kita akan belajar tentang sholat Jumat, kemudian sholat duha dan sholat tahajud. Di bab yang ke-10 atau bab yang terakhir kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kota Madinah. Itu semuanya adalah 10 bab yang nanti akan kita pelajari di kelas 4 selama 1 tahun pelajaran. Baik, anak-anak semuanya, kita masuk di bab yang ke-1. Di bab 1 ini kita nanti akan belajar bersama-sama terkait dengan judulnya adalah Mari mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 dan hadis tentang keragaman. Jadi di bab 1 ini kita akan belajar mengaji. Ada 2, mengaji dan mengkaji. Kalau mengaji itu kita membaca, kemudian mengkaji itu kita mendalami apa yang ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini, dan juga apa yang ada di dalam hadis tentang keragaman ini. Oke,
Tujuan pembelajaran untuk bab pertama ini, ya kita yang pertama adalah kita disuruh untuk membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang kedua menjelaskan pesan pokoknya. Kemudian yang ketiga membuat paparan tentang pesan pokok. Kemudian yang keempat menulis surat Al-Hujurat. Kemudian yang kelima menghafal. Kemudian yang keenam membaca hadis tentang keragaman. Kemudian yang ketujuh menulis hadisnya. Yang kedelapan menghafal hadisnya. Yang kesembilan mempresentasikan paparan tentang hadis dan juga suratnya. Kemudian yang ke-10 adalah membiasakan membaca Al-Quran dan sikap menghargai keragaman dan perbedaan sebagai sunnatullah. Itu tujuan pembelajaran kita pada bab 1 ini. Baik, sebelum kita membaca surat Al-Hujurat, terlebih dahulu kita semuanya ada sebuah hadis ini. Hadis itu berbunyi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi an Abdullah bin Mas'ud. Artinya siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan 10. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran satu huruf saja, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Nah, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim, ketika kita membaca alif lam mim saja di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 3 kali 10. Berarti 30 kebaikan yang akan kita terima. Nah, maka dari itu kita hendaknya rajin-rajin membaca Al-Quran supaya kita dapat banyak sekali kebaikan, banyak sekali pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama. Yang pertama yaitu membaca surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ini adalah surat yang ke-49 di dalam Al-Quran. Lah, yang kita pelajari hari ini adalah tidak keseluruhan ayatnya, tapi hanya khusus di ayat yang ke-13 saja. Oke. Ketika membaca Al-Quran, perhatikan makhorijul hurufnya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, yang harus kita perhatikan adalah makhorijul hurufnya. Antara ha dengan ho harus berbeda. Antara ta dengan tha harus berbeda. Dan juga hukum bacaan tajwidnya. Jadi tajwid itu dibaca idhar, atau dibaca idgham, atau dibaca iqlab, atau dibaca ikhfa, dibaca mat, dibaca idhar safawi, dibaca idgham mislan. Nah, itu harus kita tahu. Nah, tulisan Quran surat Al-Hujurat di bawah ini kita tulis berwarna-warni dengan tujuan memudahkan kalian dalam membedakan hukum bacaan. Untuk yang tulisan merah itu menunjukkan bacaan mat. Kemudian tulisan yang biru itu menunjukkan bacaan hunnah. Dan tulisan yang hijau itu menunjukkan bacaan qalqalah. Nah, oke, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Itu adalah bacaan dari Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Jadi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Itu adalah bacaan dari Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Kemudian setelah kita membaca, kemudian kita mengartikannya. Nah, perhatikan arti kata surat Al-Hujurat berikut ini. Ya ayyuhan nasu, artinya adalah wahai manusia.
Inna khalaqnakum. Ini ya. Inna khalaqnakum. Sungguhnya kami telah menciptakan kamu. Min dakarin, dari seorang laki-laki. Wa unsa, dan seorang perempuan. Wa ja'alna, dan kemudian kami jadikan kamu su'uban, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Lita'arofu, untuk saling mengenal. Jadi kita semuanya, manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dijadikan kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Lita'arofu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum. Atqakum ialah orang yang paling bertakwa. Jadi yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Jika kita mau bertakwa kepada Allah, ya implementasinya adalah kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga kita menjauhi larangan-larangan Allah. Innallaha alimun khabir. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti. Jadi ayat yang ke-13 dari surat Al-Hujurat ini yang berbunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alna su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Itu artinya adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sesungguhnya kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, ini Nah ini adalah terjemahannya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alna su'uban wa qabaila lita'arafu, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sungguh Allah maha mengetahui dan maha teliti. Jadi hari ini kita tentunya sama-sama belajar. Yang pertama yaitu tentang membaca surah Al-Hujurat ayat 13 dan artinya. Jadi surat Al-Hujurat ayat 13 itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Itu adalah bunyi dari surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian artinya di bawah ini ada arti perkata. Kemudian arti yang keseluruhan yaitu, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui dan maha teliti. Demikian itu terkait dengan pembelajaran untuk materi pada pagi hari ini. Untuk pertemuan pertama yaitu tentang membaca surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa belajar. Nanti akan saya kirim materi untuk
bab 1 ini dalam bentuk PDF. Kalian bisa membukanya dan bisa belajar secara mandiri. Jangan lupa di masa pandemi COVID-19 ini tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan, tetap selalu memakai masker ketika keluar rumah, tetap menjaga jarak, dan jangan lupa makan dengan teratur untuk menjaga imunitas tubuh kita agar tetap sehat. Kurang lebihnya dari saya, Pak Akil Wafi, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.